di fanpage harusnya udah ada. Bentar, cek dulu. Ke fanpage-nya aja. Nah, itu udah ada ya, langsung. Oke. Oke. Semua. Oke. Ini gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Terima kasih kepada viewers dan sahabat setia Rakyat Merdeka yang telah bergabung dalam ngobrol santuy sore ini. Yakni tema yang akan kita angkat adalah nasib pekerja migran di tengah pandemi. Seperti kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia dan juga berbagai negara di banyak negara di dunia ini telah berdampak signifikan terhadap berbagai sektor khususnya ekonomi. Jutaan orang kehilangan pekerjaan baik yang di PHK maupun yang memang dirumahkan oleh perusahaannya untuk nyari bekerja. Kondisi ini juga yang terjadi yang dialami oleh saudara-saudara kita yang berstatus sebagai pekerja migran. Belasan ribu pekerja migran sudah harus kembali ke tanah air dan sisanya masih di negara tempatnya tinggal. Nah, untuk membahas masalah ini kita sudah terhubung dengan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Beni Ramdhani. Assalamualaikum Pak Beni. Waalaikumsalam, Bung Sis. Selamat sore, minal aidin wal faizin, maaf lahir wal faizin. Ya. Pak Beni, sebelum kita mulai masuk ke dalam diskusi, saya ingin menyapa dulu viewers dan para penonton dari diskusi kita, ngobrol santuy kita saat ini, Pak Beni. Saat ini para viewers kita yang utama tentunya adalah dari keluarga besar Rakyat Merdeka, ada unsur pimpinan yang juga menyaksikan, ada Direktur Kiki Iswara. Salam hormat untuk semua. Ya, ada pemimpin umum Rakyat Merdeka, Ibu Ratna Susilawati, serta teman-teman redaktur eksekutif dan reporter keluarga besar Rakyat Merdeka. Saya juga dapat info bahwa ngobrol santuy kita kali ini juga disaksikan oleh saudara-saudara kita yang berstatus pekerja migran, baik yang saat ini sudah ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Terima kasih sudah bergabung. Ini langsung saja untuk menyingkat waktu. Ya. Kita tahu Pak Beni ini Anda dilantik kan tanggal 15 April 2020 oleh Presiden Jokowi di Istana Negara. Dalam artian belum 1 bulan Anda memegang jabatan. Sementara pekerjaan rumah atau masalah-masalah yang dihadapi oleh pekerja migran ini cukup banyak, apalagi ditambah lagi dengan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Yang saya ingin tanyakan, dalam waktu yang belum sebulan ini, gebrakan apa Pak Beni yang sudah Anda lakukan di BPM 2 ini? Bung Sis, pertama saya ingin menyampaikan terima kasih untuk seluruh pimpinan dan jajaran Rakyat Merdeka. Saya diundang untuk acara webinar ya, diskusi pada kesempatan sore hari ini. Ini kehormatan tentu untuk saya dan juga BP2MI. Tapi jika saya harus ditanya apa yang sudah dilakukan, hari ini terhitung 51 hari, saya memimpin BP2MI, saya merasa berada di sebuah tempat ruang gelap, ya, hutan belantara, yang ternyata problem yang dihadapi oleh anak-anak bangsa yang disebut PM ini begitu kompleks. Dan hampir setiap hari selama 51 hari ya saya berkomunikasi dengan berbagai pihak, stakeholder, dan terlebih khusus saya membuka diri untuk berkomunikasi langsung dengan para pekerja migran Indonesia, apakah melalui WA, kemudian juga video call ya. Begitu banyak persoalan-persoalan yang secara prinsip membutuhkan negara hadir dan hukum bekerja. Nah, ini menjadi fokus saya. Peralihan Undang-Undang 39 2004 ke Undang-Undang 18 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia
ini juga berdampak pada ya satuan organisasi tata kerja baru. Kemudian ya tugas, fungsi dan kewenangan juga. Ada hal-hal yang baru ya, yang diperintahkan, dimandatkan oleh undang-undang maupun peraturan perundang-undangan turunannya, termasuk Perpres. Kemudian ada peraturan pemerintah. Dan setelah itu secara ke dalam kami sedang fokus sekarang mempersiapkan segala peraturan badan, peraturan kepala badan. Tapi pertanyaan kritis yang ini penting bagi kita semua, termasuk untuk teman-teman rakyat merdeka, adalah apakah benar ya kehadiran dan kelahiran BP2MI ini diinginkan secara utuh untuk mengurus urusan-urusan PMI. Ini menarik, dan pendekatan untuk menjawab ini itu harus pendekatan kacamata batin. Sekali lagi, apakah benar BPMI ya kehadiran dan kelahirannya secara utuh diinginkan oleh berbagai pihak, bahwa undang-undang ada, bahwa badan sekarang ada dari BNP2TKI kemudian berubah menjadi BP2MI, iya. Tapi kalau kita melihat secara jujur, kewenangan yang diatur, yang dimandatori oleh undang-undang, ya perubahan ke undang-undang baru dan juga turunannya, dulu ya terjadi tumpang tindih, bahkan tabrakan kewenangan yang dimiliki oleh kementerian lembaga. Yang saya berani mengatakan dulu adalah era di mana ego sektoral masing-masing kementerian lembaga sangat kuat, dan ini berpengaruh pada kerja-kerja yang menjadi tanggung jawab BP2MI. Mudah-mudahan di era baru ya dengan paradigma baru tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan dan masing-masing pihak bisa duduk ya secara bersama mementingkan kepentingan merah putih dan bukan mementingkan ego sektoral dari masing-masing kementerian lembaga. Ini yang saya lakukan ya, sampaikan dalam setiap pertemuan dengan teman-teman di kementerian lembaga, termasuk saya bicara dengan Ibu Menaker. Ya, jadi fase di mana dulu tidak harmonis BP2MI dengan Kementerian Tenaga Kerja, saat itu masih BNP2TKI, fase atau era di mana tabrakan, bancakan, ya kewenangan masing-masing kementerian lembaga itu adalah fase yang harus diakhiri. Kesadarannya adalah kesadaran ideologis dan juga kesadaran pada kepentingan merah putih. Nah, di era baru dengan paradigma baru, saat ya saya pertama kali mengikuti setelah terima jabatan tanggal 16 April, ya dalam sambutan saya mendeklar satu, BP2MI menyatakan perang terhadap sindikasi pengiriman pekerja ilegal. Harus diketahui oleh publik seluruh rakyat Indonesia. Bisa dibayangkan data PMI yang tercatat dalam sistem komputerisasi kita itu kurang lebih 3,7 juta PMI. Tapi World Bank mengatakan ada 9 juta PMI. Berarti ada 5,3 juta PMI yang tidak terdata dalam Cisco atau sistem komputerisasi kita. Artinya apa? Hampir 5,3 juta pekerja migran memilih berangkat melalui jalur ya dengan cara-cara ilegal. Siapa yang memberangkatkan? Mereka yang saya sebut sindikasi, para mafia, ya, mereka-mereka yang terlibat dalam kejahatan luar biasa. Mereka-mereka yang lebih mengutamakan bisnis kotor, ya, daripada mementingkan kepentingan merah putih dan negara. Karena apa? Dengan angka 5,3 juta katakan kalau versi World Bank kita amini, maka kurang lebih ya kita sebetulnya kehilangan 318 triliun potensi yang harus disumbangkan oleh PMI menjadi devisa negara dalam bentuk remittance. Dengan angka 3,7 juta sekarang PMI telah menyumbangkan kurang lebih 158 triliun ya sumbangan devisa kepada negara. Sehingga itulah negara saatnya hadir dan hukum bekerja. Saya katakan di berbagai kesempatan, saya Beni Ramdhani, Kepala BP2MI dan BP2MI di bawah kepemimpinan saya akan menjadi mimpi buruk bagi siapapun, perusahaan-perusahaan pecundang, mereka yang saya sebut para pengkhianat merah putih, pengkhianat republik yang terlibat dalam kejahatan bisnis kotor, ya, bisnis kotor yang selama ini terlibat dalam sindikasi pengiriman pekerja secara ilegal atau pekerjaan prosedural. Ada langkah-langkah yang kami siapkan ya untuk memerangi. Saya dan pasti rekan-rekan pers, rakyat Indonesia tahu persis khususnya para PMI siapa yang dimaksud dengan sindikasi. Mereka adalah pemilik modal, mereka pemilik kapital, mereka berkomplot dengan oknum-oknum yang hari ini ada di institusi kekuasaan
ya, mereka yang hari ini mengenakan atributif kekuasaan, tapi sesungguhnya mereka adalah pengkhianat republik. Nah, saya katakan saya akan memimpin langsung peperangan itu dan saya akan mengambil alih tongkat komando sebagai panglima dalam memerangi sindikasi itu. Artinya, selain negara dirugikan, bisa dibayangkan kalau kita mengamini jumlah sebagaimana yang dilansir oleh World Bank, 5,3 juta PMI tidak terdaftar. Artinya, mereka secara otomatis tidak berada dalam radar perlindungan negara. Sekali lagi, angka yang begitu besar tidak masuk dalam radar perlindungan negara. Walaupun jika ditanya apakah mereka yang berangkat secara ilegal, negara tetap harus bertanggung jawab kepada mereka. Tentu negara tidak boleh abai, negara tidak boleh lalai, di mana setiap warga negara Indonesia, semua tumpah darah Indonesia itu harus dalam perlindungan negara, dan itu juga menjadi komitmen saya. Yang kedua adalah bagaimana membangun paradigma baru di kalangan internal BP2MI itu sendiri. Undang-undang baru, organisasi baru, fungsi, tugas baru, dan juga kewenangan yang hampir dalam beberapa hal baru ya yang dimiliki oleh BP2MI. Dulu kalau kita mendengar PMI, yang sampai di telinga kita, di kepala kita adalah cerita-cerita miris. Ya, tentang eksploitasi, ya, tentang kekerasan, tentang pemerkosaan, tentang gaji yang tidak dibayar, tentang tindak kekerasan. Dan bahkan ada orang yang banyak beranggapan seolah-olah ini adalah kerja orang-orang rendahan, maka itu harus diakhiri. Dengan remiten yang disumbangkan begitu besar, saya dan kita harus mengakui mereka adalah pejuang keluarga sekaligus pejuang devisa. Sehingga paradigma yang harus dibangun di setiap aparatur negara, pemerintah, khususnya BP2MI, saya termasuk ya menempatkan PMI sebagai warga negara VVIP. Mereka adalah warga negara istimewa. Saya bisa mengatakan sebagai ilustrasi, apakah para pejabat negara, anggota parlemen, pejabat-pejabat tinggi di institusi kementerian lembaga, ya, dengan atributif kekuasaan dan fasilitas yang sangat luar biasa, apakah mereka memberikan sumbangan devisa kepada negara? Apakah mereka memberi remittance kepada negara? Tidak. Tapi apapun yang disebut PMI, mereka adalah penyumbang remittance dengan angka yang begitu besar. Sehingga warga negara VVIP yang saya maksud adalah mereka dalam setiap urusan-urusannya, kebutuhan-kebutuhannya yang harus disiapkan oleh negara, negara harus memberikan perlakuan dengan penuh rasa hormat kepada mereka. Satu contoh misalnya, saya bermimpi di setiap titik debarkasi Bandara Soekarno-Hatta misalnya. Kalau selama ini kita mengenal lounge adalah tempat yang di sana fasilitas orang bisa masuk dengan rasa nyaman, ada sofa, ada AC, orang bisa bersantai. Dan kebanyakan para pengusaha yang ada di lounge, atau tidak para pejabat negara, eksekutif maupun legislatif, yudikatif. Saya menginginkan suatu saat PMI punya lounge khusus. Mereka sebelum berangkat atau ketika tiba di tanah air, mereka bisa menggunakan fasilitas lounge, di mana mereka mendapatkan kenyamanan, ya, diperlakukan dengan penuh rasa hormat. Tapi lounge yang saya maksud dulu juga pernah ada di sebelum era kepemimpinan saya. Tapi dulu disertai dengan kedua kejahatan lainnya. Jadi niat baik menyiapkan lounge disertai oleh dua kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum dulu, di mana PMI digiring untuk menggunakan travel tertentu. Ya, kalau mereka mau pulang ke kampung halaman. Kedua, mereka digiring, bahkan setengah dipaksa untuk menukarkan dolar ke pihak tertentu. Yang harusnya $1 13.000, akhirnya mereka hanya menerima 10.000. Dipotong 3.000 atas alasan jasa. Nah, loan tidak boleh disertai dengan dua kejahatan tadi. Kejahatan itu adalah masa lalu, harus diakhiri dan tidak boleh ada ruang kejahatan lain. Tapi loan benar-benar adalah perlakuan negara, rasa hormat, memberikan rasa nyaman, dan loan sekaligus hanya menjadi tempat informasi penting bagi PMI. Urusan mereka menukarkan dolar, PMI sudah pintar dan tahu persis dia menukarkan dolar di mana. Tidak boleh ada upaya pemaksaan atau digiring oleh mereka-mereka yang hari ini ada di institusi kekuasaan. Mereka mau naik kendaraan mana, tidak boleh juga diarahkan untuk menggunakan kendaraan melalui jasa transportasi tertentu misalnya. Nah, selain itu, Bung Ajis, saya sedang melakukan pembenahan secara ke dalam karena tadi bahwa tata laksana, tata kerja ke dalam ini sedang diseriusi dan menjadi concern saya terkait dengan bagaimana memperlakukan PMI sebagai warga negara VVIP
maka tentu secara aplikatif di lapangan, secara operasional di lapangan ini juga yang harus ya menjadi komitmen BP2MI, tidak hanya dalam bentuk regulasi bagaimana dia mengatur, tapi tata kerja, tata laksana, memberikan pelayanan optimal dan juga kerja-kerja yang maksimal. Ini juga menjadi penting, menjadi komitmen dari BP2MI. Hingga hari ini, Bung Ajis, sudah 142.263 PMI kembali ke tanah air. Ini terhitung 1 Januari hingga 4 Januari. Nah, dari 142.263 PMI, mereka yang kembali ya secara mandiri yaitu 38.125. Data ini valid, 1000% bisa kita pertanggungjawabkan karena data ini tercatat dalam SISCO, Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri yang menjadi milik BP2MI yang diintegrasikan dengan SIMKIM, Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. Di sebelah kanan ya warna kunyit ya. Warna kunyit Pak Ajis ada 28.714 yaitu PMI yang kepulangannya difasilitasi oleh BP2MI. Bahkan difasilitasi dan kita amankan sampai mereka tiba dengan selamat di kampung halaman. Ada 523 calon PMI, ada 109 PMI yang sakit yang datang dari luar negeri. Kita sudah menangani sampai 4 Juni 2 hari lalu kemarin 174 jenazah. Kemudian ada 10.993 PMI bermasalah karena dideportasi ya, karena kebijakan dalam negerinya yang memberlakukan lockdown karena mereka di PHK di tengah jalan dan sebagainya. Dan juga 16.915 ABK. Nah, yang di tengah, yang abu-abu itu 75.424 adalah PMI yang dalam tanggung jawab dan kendali gugus tugas nasional di era pandemi COVID. Nah, kalau ditanya apakah 142.263 yang sudah kembali ke tanah air dan hari ini sebagian besar sudah di kampung halaman, yang lain sedang mengikuti tahap protokol kesehatan, baik yang di asrama haji maupun di Wisma Atlet, ya. Ini berasal dari negara-negara yang kalau kita lihat, ya, Malaysia ini penyumbang tertinggi, ya, di ranking pertama yaitu 12.574, kedua Hong Kong 9.990, kemudian Taiwan 6.618, ya. Demikian juga yang dalam sistem kepulangan online, Amerika tertinggi ya 9.055, kemudian Malaysia 6.983 dan Jerman 2.007. Nah, 142.263 ini berasal dari ya 81 negara ya. Nah, kalau kita sekarang melihat berapa yang kita anggap ya proyeksi kepulangan PMI di bulan Juni dan bulan Mei dan Juni ini ada sekitar 34.000. Sebagaimana kita lihat, mereka adalah para PMI yang berakhir masa kontrak kerjanya bulan Mei dan Juni. Apakah 34.300 ini keseluruhan kembali? Tentu berbeda ya. Ada yang karena negaranya memberlakukan lockdown maka otomatis mereka harus kembali selain karena mereka memang sudah berakhir ya kontrak. Tapi ada negara-negara yang masih memberi toleransi dan kebijakan yang tidak memberlakukan lockdown untuk mereka masih bisa tinggal ya. Misalnya 2 minggu, 1 bulan kemudian diperpanjang. Tapi ada juga PMI yang dikirim melalui skema tertentu ya bisa tanpa mereka kembali jika mereka ingin melanjutkan ya kerja dengan menandatangani kontrak kerja dengan pihak user atau pengguna atau majikan mereka. Tapi kita tetap menggunakan proyeksi 34.300 sebagai bentuk antisipasi kita bahwa angka ini adalah angka kepulangan, tren dan gelombangnya yang sangat tinggi dibandingkan hari-hari biasa, maka negara harus hadir, pemerintah, BP2MI bekerjasama dengan kementerian lembaga, khususnya di lapangan dengan gugus tugas, ada KKP di sana, ada imigrasi, kemudian juga pemerintah daerah, ya Kemlu sudah pasti karena Kemlu yang mengatur kepulangan saat mereka kembali ke tanah air dari negara penempatan. Maka selama ini koordinasi kerja-kerja yang saya katakan kolaboratif ini sudah jalan dan kecenderungan ya yang kita laksanakan di lapangan kecil ya. Ada yang menghadapi masalah serius sangat kecil. Nah, ini menjadi concern kita, Bung Ajis, dan kita sudah melakukan ini.
Tapi yang paling penting adalah pengiriman pekerja ilegal ini menjadi keseriusan kami. Kami akan mengajak seluruh P3MI, para perusahaan, asosiasi, kemudian juga masyarakat, ya, kalangan NGO, masyarakat sipil, bahkan teman-teman media, ya, harus kita jadikan perang melawan sindikasi ini agenda besar BP2MI. Kami membutuhkan dukungan semua pihak. Ya, apa yang mereka lakukan adalah kejahatan yang sangat luar biasa, bisnis kotor yang melibatkan banyak pihak, ya, dan ini sudah bisa dijerat ya dengan undang-undang tindak pidana perdagangan orang. Saatnya negara hadir dan hukum harus bekerja. Ya. Nah, luar biasa sekali loh ini kalau kita lihat kalau tadi mendengar paparan Anda ini bahwa visi besar dari perubahan NP2TKI menjadi BP2MI ini sepertinya bahwa ya pekerja migran narasi negatif yang selama ini terpikirkan oleh kita bahwa kalau kita mendengar kata TKI itu adalah penyiksaan, penyanderaan, pembunuhan, tidak digaji dan sebagainya, itu bisa hilang. Tapi kan ini kan permasalahan pekerja migran juga yang ada di luar negeri ketika dia berada di luar negeri atau negara tempat dia bekerja. Sementara juga permasalahan-permasalahan yang menimpa para pekerja migran ini kan juga terjadi juga ketika dia berada di dalam negeri. Kalau tadi sudah dijelaskan ingin tahu sendiri. Lalu bagaimana menjamin bahwa mereka ketika dari ke rumahnya juga nggak bermasalah gitu? Karena kan banyak dia bukan hanya diperas di bandara, bahkan sampai masuk ke kampung halaman pun setiap kampung katanya setiap dia melewati kampung juga katanya mesti bayar uang, setidaknya tanda kutip uang swasta. Karena tahu ini adalah para TKI yang baru pulang dari luar negeri. Nah ini gimana cara juga menyelesaikan masalah ini? Ya, yang pasti ya kita sedang sangat serius. Ya, saya katakan ke semua pihak, saya tidak sedang bersinetron, tidak sedang bersandiwara, tidak sedang membangun pencitraan politik bagi saya. Tapi negara memang harus hadir jika kita ingin mengakhiri kejahatan yang saya kategorikan extraordinary. Karena kejahatan luar biasa itu harus dihadapi dengan cara-cara dan tindakan luar biasa. BP2MI tentu tidak bisa bekerja sendiri. Sehingga minggu depan, ya, running itu pertemuan saya audiensi yang suratnya sudah kita kirim, pertama ke Kapolri, kemudian Panglima TNI, kemudian imigrasi, kemudian Ibu Menlu, ya, kemudian juga berbagai pihak stakeholder yang bisa kita ajak kerjasama. Kita akan membentuk satgas nanti, ya, satgas penanganan, ya, untuk memerangi sindikasi pengiriman pekerja ilegal, ya, pekerjaan prosedural, dan setelah itu semua kekuatan kita akan ajak untuk deklarasi atau launching. Tapi kerja-kerja lapangan, ya, secara operasional tentu kita berharap, ya, kita bisa menyelamatkan uang negara yang saya katakan tadi sangat besar, ya. Misalnya saya katakan tadi kalau 5,3 juta PMI yang tidak terdata dan mereka lebih memilih, ya, untuk jalur-jalur secara ilegal atau improsedural, maka sebetulnya kita bisa menyelamatkan kurang lebih 318 triliun uang negara. Katakan tidak keseluruhan, tapi minimal kita bisa meminimalisir praktek-praktek kejahatan tadi, bisnis kotor tadi, ya. Saya mendapatkan informasi misalnya, sesungguhnya kenapa sih banyak para pekerja kita yang memilih secara ilegal? Ternyata di sana ada sindikasi calo. Yang calo ini sudah diberikan modal, ya, oleh perusahaan. Perusahaan tentu mendapatkan uang, ya, dari user, yang kemudian uang ini dibagikan kepada calo, kepada target-target di mana calon pekerja migran, bahkan melalui pendekatan-pendekatan keluarganya. Hingga seperti itu yang mereka lakukan. Bahkan aparatur pemerintah desa, oknum, terlibat di dalamnya. Bahkan lebih tinggi naik ke atas. Ya, mungkin saja ada oknum juga yang di BP2MI terlibat. Kita akan lihat. Dan saya tentu akan mengambil tindakan tegas. Tapi mereka yang saya katakan hari ini menggunakan atributif kekuasaan di kementerian lembaga, ya, ini bukan rahasia umum. Mereka juga menjadi backing dari bisnis kotor ini. Mereka menjadi, ya, jaminan pelindung dari praktek-praktek kotor ini. Sehingga inilah yang saya katakan momentum negara untuk hadir berkaitan dengan secara ke dalam maupun keluar kita sedang memperbaiki dan menyusun berbagai regulasi yang ini akan berdampak pada perbaikan dan pembenahan tata
tata kelola pelayanan dalam hal penempatan PMI, demikian juga tata kelola dalam hal memberikan pelindungan. 1 bulan ya, kurang lebih misalnya saya sudah melaporkan ke Barreskrim, yang kemudian Barreskrim juga merespon terkait kasus yang dialami oleh PMI, ya, awak perikanan laut dari kapal perikanan ya Longzing. Alhamdulillah sudah ada tersangka. Kemudian 9 awak perikanan laut yang juga di kapal berbendera Cina, ya, mereka dikirim oleh satu perusahaan di manning agency di Indonesia, kemudian hanya bermodal visa Singapura, sampai di Singapura mereka ke tengah laut melalui kapal kecil atau speedboat, kemudian naik kapal di mana kapal itu tempat bekerja dan kapal berlayar ke perairan Cina. Kita juga sudah laporkan itu ke Barreskrim. Kemarin misalnya ya, saya mendatangi salah satu perusahaan yang diduga mengirim salah satu PMI ke Timur Tengah. Ya, PMI tersebut berkomunikasi dengan saya. Kemudian mereka melaporkan mendapatkan tindak kekerasan dari majikan, kemudian juga dipekerjakan melebihi batas waktu dan menerima gaji tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Saya juga akan melaporkan perusahaan tersebut karena tidak hanya perusahaan melakukan pembiaran, tapi pengiriman PMI pada bulan Januari 2020 itu adalah pelanggaran ya atas Permenaker 260 tahun 2015, masih Pak Hanif Dakiri, di mana Permenaker tersebut adalah Permenaker terkait pelarangan dan penghentian pengiriman PMI ke Timur Tengah. Itu tahun 2015 dan belum dicabut. Artinya, jika ada pengiriman PMI ke Timur Tengah di atas tahun 2015, maka ini jelas-jelas pelanggaran. Di luar cara bagaimana mereka mengirimkan. Apakah ada unsur tindak pidana perdagangan orang? Ya, apakah ada unsur pembiaran, apakah ada unsur penipuan. Nah, kami menginginkan ya hukum benar-benar bekerja dan biarlah sejarah yang mencatat ya apakah kepolisian akan mengambil tindakan terkait laporan-laporan kami secara serius, apakah BP2MI juga dinilai oleh publik dan dicatat oleh sejarah ya hanya melakukan sinetron atau drama, tapi saya jamin 1000% bahwa yang saya lakukan sungguh-sungguh untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia. Pak Deddy, tadi itu kan yang disebutkan perlindungan bagi pekerja migran. Itu untuk dalam negeri. Bagaimana perlindungan pekerja migran ketika mereka berada di negara tujuan tempat mereka? Banyak permasalahan yang menimpa para pekerja migran juga justru paling banyak terjadi di negara mereka bekerja, baik itu misalkan perbudakan modern dalam tanda kutip perbudakan modern yang tidak digaji, disiksa, bahkan tidaknya ada yang disebut-sebut juga misalkan kriminalisasi, tidaknya mereka tidak bersalah tapi dipaksa bersalah sehingga mengalami nasib yang dipenjara di negara tersebut. Ya. Depan ini seperti apa untuk melindungi itu? Kemarin misalnya saya berkomunikasi dengan Duta Besar Riyadh, ya. Bagaimana saya mendapatkan informasi bahwa peristiwa-peristiwa kekerasan, eksploitasi, pelanggaran HAM, penyiksaan, ya, yang dialami oleh PMI kita, itu bisa dikatakan oleh Duta Besar Riyadh tidak boleh dihitung bahwa itu adalah cash yang terjadi bulanan. Bahkan beliau mengatakan hampir setiap hari peristiwa-peristiwa seperti itu masuk menjadi laporan yang diberikan oleh setiap pelapor ke Kedutaan Besar Riyadh. Tapi kalau kita misalnya klaster, ya tingkat masalah pengaduan yang kita terima datangnya dari mana? Justru kecenderungannya lebih banyak dari para pekerja migran kita yang selama ini memilih berangkat ke negara penempatan itu dengan cara-cara yang improsedural, ya, dengan cara-cara ilegal. Tapi sekali lagi, sekalipun mereka berangkat dengan cara ilegal, mereka tidak masuk dalam sistem, ya, komputerisasi kita, tapi negara memang wajib hadir untuk memberikan perlindungan dan hampir banyak kasus, bahkan bisa dikatakan seluruh kasus yang dialami oleh para pekerja yang memilih berangkat dengan cara improsedural tadi, itu kita tangani. Nah, kita punya tugas yang berbeda, ada pembagian kewenangan yang sudah diatur tentu oleh undang-undang di mana pekerja Indonesia yang berada di luar negeri tetap mereka adalah statusnya warga negara Indonesia. Maka perlindungan kepada mereka itu sepenuhnya berada di perwakilan kita, ya, Kedutaan Besar atau KBRI dan juga KJRI.
Tapi koordinasi dengan BP2MI adalah bagaimana kita membackup dari sisi data-data dan informasi terkait PMI yang dibutuhkan oleh perwakilan. Nah, ketika mereka kembali ke tanah air, ya, masuk titik demarkasi, maka itulah yang menjadi tanggung jawab penuh dari BP2MI. Ini juga kerja-kerja kolaboratif yang kita lakukan hingga hari ini, kementerian dan lembaga. Kalau pertanyaannya terkait bagaimana perlindungan kita atas nasib PMI, apakah karena dia selesai masa kontrak kemudian kembali ke tanah air, ataukah dia harus diberhentikan, ya, diputuskan kontrak kerjanya di tengah jalan, kemudian juga karena kebijakan repatriasi. Sebetulnya negara sudah memberikan jaminan kepada mereka, dan apa yang dijamin negara yang diakibatkan pandemi COVID-19 itu berlaku juga sepenuhnya bagi PMI. Misalnya, ya, negara memiliki program PKH, program Keluarga Harapan. Kemudian negara memiliki kartu sembako. Negara memiliki jaring pengamanan sosial yang disebut kartu prakerja. Negara memiliki jaring pengamanan sosial yang disebut PLN subsidi listrik, ya, gratis. Kemudian negara memiliki jaminan pengaman sosial, bansos tunai, ya, KPM untuk keluarga penerima manfaat, bansos sembako, BLT dana desa, kemudian PKTD, padat karya tunai desa. Nah, PMI, apakah mereka yang gagal berangkat karena pandemi COVID, kurang lebih ada 37.000 yang belum diberangkatkan, hingga mereka harus dikembalikan ke kampung halaman mereka masing-masing, ataukah PMI yang sudah bekerja di negara penempatan, karena berbagai alasan mereka harus kembali ke tanah air, mereka adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelindungan dari aspek sosial, kemudian juga hukum, dan bahkan ekonomi. Nah, terkait ekonomi, hal-hal yang saya sebutkan tadi adalah membuktikan kehadiran negara untuk memperlakukan sama, bahwa mereka berhak menerima, ya, program jaring pengamanan sosial yang sudah dikeluarkan yang menjadi kebijakan negara. Oke, gimana dengan sekarang ini saat pandemi ini, kabarnya di sana pekerja migran yang kadang tidak bisa pulang karena paspor visa mereka habis, dan kebanyakan juga mereka ada juga yang ilegal. Nah, sementara mereka ingin pulang, sementara negara tempat mereka bekerja itu sedang menerapkan kebijakan lokal lockdown sehingga mereka tidak bisa kemana-mana. Sementara mereka tidak punya pekerjaan, untuk menyambung hidup itu susah. Pemerintah sendiri bagi mereka ini bagaimana untuk menyambung hidup ke depan? Ya, koordinasi kami, ya, dengan perwakilan baik KBRI maupun KJRI, ya, hal-hal yang sebagaimana case-nya disampaikan oleh Bung Sis, ini dalam pengawalan KBRI, dalam pengawalan KJRI, dalam pengawalan perwakilan. Misalnya kemarin pasca pandemi COVID atau di saat pandemi COVID, ya, mereka mendapatkan bantuan yang bersifat logistik yang disediakan oleh negara. Itu satu pintu melalui perwakilan. Ya, BP2MI tidak dalam kendali penuh untuk mengatur dan bahkan mendistribusikan logistik tersebut misalnya. Tapi kita membackup dari sisi kebutuhan informasi dan data PMI yang dibutuhkan oleh KBRI. Dan alhamdulillah di luar Malaysia yang agak sedikit kredit karena ada kebijakan dalam negeri, ya, hampir negara-negara yang mengalami pandemi COVID-19 di mana ada PMI atau WNI di sana yang membutuhkan bantuan logistik, ya, bisa dikatakan 80% tidak masalah, kecuali Malaysia, yang itu pun bukan karena kesalahan negara, saya bisa katakan begitu, bukan karena kesalahan dari KBRI atau perwakilan, tapi sistem atau kebijakan negara Malaysia yang memberikan aturan yang sangat ketat dalam hal di mana titik penyaluran, ya, ke kantong-kantong PMI untuk bagaimana negara bisa mendistribusikan logistik tersebut. Nah, jika ada masalah-masalah terkait visa yang habis, mereka ingin pulang, saya yakin semua ini dikanalisasi melalui KBRI. Ya, tinggal bagaimana kita sekali lagi BP2MI bertugas berperan membackup informasi data dari PMI tersebut. Pak Beni, saat ini terkait pandemi ini, banyak juga kan tadi Pak Beni sendiri sebutkan bahwa banyak calon pekerja migran itu yang gagal berangkat, ya, karena kondisi pandemi di Indonesia dan juga negara tempat mereka. Sekarang Indonesia tengah
berancang-ancang untuk memasuki new normal. Apakah ini juga akan berdampak positif bagi mereka yang kemarin gagal untuk berangkat dengan adanya ketika sudah masuk fase new normal ini ke negara tujuan? Ya, dari berbagai dampak yang diakibatkan pandemi COVID-19, ya, ada dua misalnya yang paling sederhana dan beririsan, ya, langsung dengan peran BP2MI dan juga apa yang selama ini dihadapi oleh pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang gagal berangkat. Pertama, kalau wabah pandemi COVID berakibat pada meningkatnya angka pengangguran karena banyak yang menjadi korban PHK misalnya, maka memberangkatkan secepatnya para PMI yang kemarin tertunda keberangkatan atau gagal berangkat kurang lebih 37.000 untuk segera diberangkatkan ke negara penempatan, maka itu solusi ya untuk sedikit bisa mengurangi angka jumlah pengangguran tadi. Yang kedua, kalau wabah pandemi COVID berdampak pada bagaimana negara hari ini dituntut untuk melakukan recovery ekonomi, walaupun katakan sumbangsi dan kontribusi PMI kecil dalam urusan merecovery ekonomi negara dan ini bersifat jangka panjang, maka memberangkatkan PMI untuk mereka bekerja di negara-negara penempatan di berbagai sektor, di mana pada akhirnya mereka menjadi penyumbang remittance, ya, devisa bagi negara, itu juga bagian dan kontribusi sekalipun kecil untuk PMI ya menjadi kontributor bagi recovery ekonomi negara. Nah, saya sudah ketemu dengan Ibu Menteri Tenaga Kerja, saya sampaikan atas dasar ya kebutuhan ya sebagaimana tadi reasoningnya saya sampaikan, maka harus ada upaya pemerintah melakukan relaksasi. Jadi relaksasi tidak hanya bersifat ke dalam, new normal adalah bagian dari kebijakan yang menyertainya adalah relaksasi, termasuk pada kelompok-kelompok usaha kecil, menengah, ya, kemudian juga sektor-sektor lain. Tapi keluar kita harus berani melakukan relaksasi untuk segera mengirim PMI yang kemarin gagal berangkat dengan dua syarat. Satu, di mana negara yang di sana tidak lagi ya memberlakukan kebijakan lockdown, ya, maka tenaga kerja yang dibutuhkan oleh negara tersebut yang berasal dari Indonesia yang bernama PMI sudah bisa kita berangkatkan. Atau ya negara yang tidak pernah mengambil keputusan lockdown, tidak mengalami ya pandemi COVID, tapi kemarin mereka belum bisa menerima kehadiran PMI karena kekhawatiran misalnya, ya. Nah, jika negara tersebut sudah memberi pernyataan resmi siap menerima masuknya tenaga asing, maka negara-negara tersebut juga harus menjadi tujuan PMI yang kemarin gagal berangkat untuk segera diberangkatkan. Nah, ini solusi ya yang harus cepat diambil oleh negara dan ini bukan kewenangannya ada di kami. Tapi kewenangan ini ada di Kementerian Tenaga Kerja. Karena kemarin ya pasca pandemi Covid, Menaker pernah mengeluarkan ya Kepmen nomor 151. Jadi Kepmen 151 yang Kepmen ini adalah menghentikan sementara pengiriman PMI ke luar negeri atau negara penempatan. Dan Ibu Menaker sudah setuju untuk itu. Dalam waktu dekat mungkin pasti keputusan itu sudah keluar. Nah, begini. Saya ingin membacakan beberapa pertanyaan yang masuk dari para viewers kita. Ini cukup banyak, cukup menarik tadi. Misalkan Ria Rianti. Nah, dia bertanya begini. Kira-kira kapan Pak TKI bisa masuk Taiwan? Karena biaya proses sudah semua, tinggal berangkat tapi tidak bisa. Sepertinya dia ini calon pekerja migran, Pak. Ini. Ya, saya katakan tadi pertemuan terakhir dengan Menteri ya Ibu Ida Fauzia adalah membicarakan relaksasi yang sifatnya keluar, yang relaksasi ini terkait dengan bagaimana negara mengambil keputusan secepatnya untuk memberangkatkan PMI yang kemarin gagal atau tertunda berangkat. Sekali lagi, kewenangannya ada di Kementerian Tenaga Kerja. Selain saya sampaikan dalam pertemuan tersebut secara lisan, BP2MI juga mengirim surat dalam bentuk dukungan agar Menteri berani secepatnya mengambil keputusan sebagaimana yang diharapkan oleh Ibu tadi terkait memberangkatkan PMI ke Taiwan. Dan sebetulnya tidak hanya Taiwan, ya, negara-negara lain juga itu sudah menunggu PMI untuk segera diberangkatkan. Dengan catatan tadi negara penempatan tidak memperlakukan kebijakan lockdown dan negara tersebut sudah menyatakan secara resmi bisa atau siap menerima kedatangan para pekerja asing, ya termasuk para pekerja Indonesia untuk masuk ke negara penempatan. Oke, ini ada pertanyaan juga dari
akun bernama Darto Wiryo Soekarto. Selamat sore Pak Beni, izin seperti apa sih rencana shifting digital di BP2MI dalam menangani pekerja migran sehingga menangkal terjadinya praktik-praktik ilegal? Ya, yang pertama jelas saya katakan tadi isu yang paling menarik ketika saya masuk ke BP2MI hingga hari ini ternyata BP2MI tidak memiliki apa yang disebut single data, ya. Misalnya, saya katakan tadi, World Bank mengklaim bahwa data PMI ada 9 juta. Kemudian Kemlu ya merilis data PMI dari keseluruhan WNI yang ada di luar Indonesia kurang lebih 4,5 juta. Kemudian Cisco kita mencatat data PMI hanya 3,7. Sehingga saya fokus hari ini untuk bagaimana BP2MI melakukan modernisasi sistem. Modernisasi sistem ini adalah mengintegrasikan setiap sistem yang ada setiap unit kerja di lingkungan BP2MI dan mengintegrasikan sistem-sistem kementerian lembaga ya di luar BPMI yang nanti akan terintegrasi langsung dengan sistem kita. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa memberikan perlindungan kepada PMI jika PMI tersebut tidak terdata dalam sistem kita. Kenapa tidak terdata? Karena PMI lebih memilih ya berangkat ke negara penempatan melalui jalur-jalur liar ya, melalui bisnis kotor yang tadi ya diurus oleh oknum-oknum yang saya katakan sindikasi para mafia tadi. Sehingga pemberantasan mafia dan sindikasi ini menjadi fokus kita dan bagaimana jika ini berhasil semua PMI yang akan berangkat ke negara penempatan harus terdata dalam sistem kita dan mereka memilih jalur secara prosedural sehingga mereka bisa disebut sebagai PMI ya prosedural bukan lagi PMI unprosedural. Tapi ada satu pertanyaan menarik, kenapa mereka lebih memilih ya cara-cara improsedural, cara-cara ilegal? Ternyata ya jebakan yang digunakan oleh para mafia dan sindikasi ini adalah cara pelayanan yang cepat. Ya, kemudian juga dianggap murah walaupun ya mereka juga akhirnya dijebak oleh pinjaman uang dari para sindikasi ini kepada keluarganya, kepada PMI untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebelum mereka berangkat, tapi resikonya adalah pinjaman tersebut yang menjerat keluarga dan PMI itu harus dipotong akhirnya melalui gaji yang diterima PMI saat dia di negara penempatan dengan bunga yang luar biasa. Bunganya bisa mencapai 20-24%. Bisa dibayangkan. Padahal kalau PMI pinjam ke bank, itu bunganya cukup dengan bunga 6%. Nah ini kejahatan sindikasi. Jadi sistem yang kita ingin lakukan dengan cara-cara modernisasi sistem, mudah-mudahan ini menjadi perangkat ya yang bisa negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja migran Indonesia. Oke Pak Beni, kebetulan waktu kita sangat singkat sudah masuk di penghujung. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang masuk ke komentar, namun tidak bisa saya sampaikan satu persatu karena memang masalah durasi waktu. Sebelumnya terima kasih atas kesediaan waktu Pak Beni. Bung Sis, saya izin ya untuk menyampaikan nomor handphone saya 0812 9521 9313 untuk viewers ya. Jika ada masalah, jika ada kasus, jika ada tindak kekerasan, kejahatan, pelanggaran HAM, ya apapun yang dialami PMI, langsung bisa directly melalui handphone saya dan saya jamin pastikan kita akan mengambil tindakan cepat di lapangan. Ya, saya ingin menghadirkan negara dan saya ingin juga hukum bekerja. Saya ingin katakan sekali lagi secara tegas bahwa kita tidak akan pernah berkompromi dengan para pengusaha pecundang dan para sindikasi yang selama ini menjadi pengkhianat Republik dan pengkhianat merah putih. Bendera merah putih harus dikibarkan lebih tinggi dari bendera-bendera mereka yang mengaku diri sebagai perusahaan. Dan yang bisa bekerja sama dengan PMI dan BP2MI adalah pengusaha-pengusaha yang memiliki komitmen kepada merah putih, pengusaha-pengusaha pejuang dan bukan pengusaha-pengusaha pecundang. Terima kasih, Bung Sis. Oke. Nah, untuk teman-teman juga para viewers yang tidak sempat nonton nanti bisa menyaksikan di YouTube Rakyat Merdeka ataupun di akun Facebook Rakyat Merdeka. Tapi jangan lupa untuk follow akun medsos Rakyat Merdeka baik di Facebook maupun di Instagram. Terima kasih semua atas waktunya dan kerjasamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.